Harapan Pak Lurah. Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk relokasi warga. Ngomong gitu di tindak usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan kades yang katanya titah saya. Gak boleh itu Mang Ono. Itu kalau benar ya, berarti Mang Ono udah paksa-paksa orang. Cuman buat bikin video. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari kades tersebut. Dan itu realitanya. Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu belum in frame, si Pakunda Bobo, dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Ini ada info membagongkan yang harus segera dilaporkan kepada para komandan Santuy People. Nih, aku waktu ngelihat semalam, wah ini mah harus segera dilaporkan sama para komandan Santuy People nih karena terlalu membagongkan. Jadi ada kades di Purwakarta, salah satu kades yang kemarin rame cukup viral memprotes kecewa dengan Kang Dedi. Kita teh kan udah kenal tapi kenapa tidak ada bantuan segala macem gitu kan, malah lebih milih membantu perbatasan Cianjur dan segala macamnya mungkin ya. Dan ternyata setelah ditelusuri tadi malam sama Om Jen dan tim, ternyata ada yang menyuruh. Tapi pertama kita melihat dulu meluncur. Nyo, ya. Kita buka dari akun TikTok Mang Ono atau Mang Ono Surono yang kemarin diposting. Jadi rilisnya tuh ini kemarin mungkin siang agak sore atau siang gitulah ya. Yang dikasih caption kunjungan bencana longsor di Desa Pasir Munjul ya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nah, ini ceritanya ada Pak Kades atau Pak Lurah yang menyampaikan undang-undangnya kepada Kang Dedi gitu melalui Mang Ono gitu. Ceki. Play. Harapan Pak Lurah. Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk relokasi warga untuk pindah ke PTPN, tanah PTPN ada di berdampingan dengan tanah masyarakat Desa Pasir Munjul satu batas. Tolonglah segera dibantu untuk disahkanlah tanah yang saya inginkan karena di atas itu saya air sudah ada, tinggal nyambung selang karena kemarin waktu saya dapat DAK dari provinsi saya udah ngebor. Alhamdulillah saya di situ ada 120 kpm saya udah kebagikan. Mungkin sekarang kalau ada ya relokasi di sini bisa bertambah tinggal saya nyambung, airnya sudah ada, tinggal pembangunannya aja Bapak meneruskan. Dan itu tanahnya tolong segera disahkan lah, intinya saya punya surat untuk dibangun di sekitar tanah PTPN itu. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun, semangat Pak Lurah. Semangat. Jadi Pak Lurahnya ngotot. Ya. Jadi saya Pak Entis nih sudah bicara memastikan program pemerintah, tapi ya tetap merasa dekat kan dengan gubernur, jadi pengen ngomong sendiri. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Amin. Amin. Mudah-mudahan segera disahkan untuk rumahnya. Saya ngecat terus. Ya. 8 unit rumah rusak ringan, 3 unit rumah rusak sedang, dan 57 unit rusak berat. Itu yang ambruk. Ya, yang ambruk. Logistik aman. Bu Kadis. Ya, saya lagi di lokasi longsor di Purwakarta. Oh, saya Tagana Bu. Tapi untuk logistik hanya untuk 3 hari dan ini hari terakhir. Kumaha
Oh ya, ya nanti Bu Kadis nanti dikoordinasikan ya. Ya. Saya juga tadi mau laporan ke Pak Gubernur juga wilayahnya. Saya kirimkan juga ke Bapak nanti yang kita kasihkan. Ya, oke. Intinya hari ini mereka habis. Mudah-mudahan besok sudah bisa. Tapi ada informasi dari Kementerian Sosial juga mau bantu. Ya. Tetapi menunggu apa namanya? Status tanggap darurat gitu. Jadi masih perlu prosedur gitu. Ya, mohon dibantu Bu Kadis. Ya. Punten ngawagan. Assalamualaikum. Tuh. Jadi anggota DPRD Provinsi Jabar gitu yang dipimpin oleh Mang Ono ini meninjau lokasi pengungsian yang kebetulan di Purwakarta. Ya pertama kita turut berduka juga ya terkena musibah gitu, ada daerah di Purwakarta yang terkena musibah tanah bergerak longsor, gitu lah, tanah longsor kurang lebih seperti itu. Nah, Mang Ono sebagai anggota DPRD gitu kan meninjau. Nah, setelah meninjau mengecek kayak tadi ditemukan bahwa katanya logistik cuman bisa buat sampai hari ini gitu, buat besok belum ada kejelasan gitu, makanya ditelepon. Terus juga saat ngobrol dengan Bapak Lurah atau Kadesnya gitu kan, katanya Bapak Kades ini karena merasa kenal dekat ingin mengungkapkan sendiri gitu unek-uneknya, harapannya ya. Dugaanku analisanya kayak seolah kecewa gitu, kok nggak ada respon nih, gimana dari Pak Gubernur teh gitu. Iya kan tadi kan narasi yang dibangun sama Kades di awal tuh seolah dugaanku ya, seolah kayak mengungkapkan kekecewaannya, belum ada respon nih, saya telepon nggak diangkat, kapan dong kunjungin dong ke sini gitu. Iya, padahal dulu kita deket loh gitu ya. Iya kan, itu kan lebih ke arah kekecewaan kan narasinya ya. Aku sempet bingung, ini teh rilis kemarin, nggak tahu kebetulan tapi rilisnya tuh hampir berbarengan dengan VT Kang Dedi yang ini meluncur. Nih rilisnya berbarengan dengan VT yang ini yang saat Kang Dedi berkunjung ke perbatasan Cianjur Sukabumi kemarin untuk meninjau para warga yang terdampak longsor. Iya, jadi secara case-nya mirip-mirip kan, warga yang terdampak dari musibah gitu. Nah, dugaanku kalau kita mengambil narasinya si Papa Kades ini seolah ya, dugaanku seolah kayak memframing gitu. Kok malah lebih milih ngebantu yang di sana. Ini dulu Kang di sini kan kenal juga gitu. Kenapa seolah seperti itu kan? Aku juga kaget loh. Ini gimana? Purwakarta bukannya kompak, tapi kenapa ini ya? Apa bener Kang Dedi nggak ngedatengin gitu? Minimal timnya, perwakilannya, masa cuek banget gitu? Aku mikir kayak gitu kan. Ternyata tadi malam diinvestigasi sama Om Jen. Mungkin Om Jen sebagai Bupati Purwakarta juga rada bingung lah. Ini kenapa? Diinvestigasi lah, meluncur. Terus, nih ada postingan dari Om Jen nih dengan caption Pasir Munjul darurat bencana kepada warga masyarakat yang tinggal di kampung Cigintung Desa Pasir Munjul segera kosongkan karena tanah masih bergeser dan bergerak. Terima kasih kepada utusan Pak Gubernur BPBD Jawa Barat dan Direktur Infrastruktur Darurat BNPB yang sejak awal, harusnya di caps lock tuh sejak awal membantu di lokasi bencana dan membantu relokasi. Sekalian ditegasin gitu. Kalau dari narasi Pak Kades yang sebelumnya kan kayak seolah nggak dibantu, boro-boro mau diurusin, mampir dong ke sini, datang aja enggak gitu kan, dugaannya kan. Nah, ini di sebelah kanan belum in frame nih Pak Kades yang ngomong nih. Dikonfrontasi dong. Kenapa ngomong gitu? Nah, ini jawabannya ceki-ceki. Kadangna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios tanah. Ngomong gitu di tindak usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sih ngomong gitu. Pula kerasa pi orang piwara. Salame ieu Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Sok tara. Nyata pernah pun on Bapak kersa di piwarang. Pula kersa di piwarang. Kan bahwa masyarakat enggak boleh. Ini si ibunya gemes banget. Bapak jangan mau disetir, disuruh-suruh sama orang gitu. Ditodong lah sama Om Jen langsung. Itu ngomong kayak begitu suruh siapa? Dia tulis tangan denger kan? Ngomong gitu di tindak usaha. Pak Bupati. Oh, dititah.
dititah usahaku Pak Ono. Disuruh sama siapa? Ya sama Pak Ono katanya, disuruh ngomong begitu katanya. Aduh. Ya kan Purwakarta setahu aku solid ya dari atas sampai bawahnya gitu. Ini kenapa tiba-tiba wah ini ada kades kecewa banget sama Kang Deddy, kenal nggak ditanggepin, nggak direspon. Ini bencana loh. Biasanya kan cepat tanggap, tumben gitu. Mana momennya bersamaan sama Kang Deddy ke perbatasan Cianjur Sukabumi, di mana di situ ada warga juga yang terdampak bencana. Kenapa nih? Jadi seolah kayak pilih kasih kan. Ternyata disuruh menurut pengakuan Pak Kades ya saat ditanya sama Om Jen, sama ibu siapa inilah pokoknya itu tuh. Sama siapa disuruhnya? Sama itu Pak Ono. Coba lanjut lagi. Lanjut. Ngomong gitu ditindak usaha. Pak Bupati. Oh dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Oh. Pula kerasa di piwarang piwara. Salama iya Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Oh sok tara. Nyata pernah pun on Bapak kerasa di piwarang piwarang. Pula kerasa di piwarang. Bahwa masyarakat nggak boleh lagi tinggal di lokasi itu karena membahayakan, tanahnya masih bergeser terus, bergerak terus. Dan terus kita pikirkan bagaimana caranya masyarakat direlokasi. Kita lagi siapin tanahnya. Jadi begitu Pak Kades. Pak Kades dari awal kan sudah ketemu saya toh. BPBD sudah di sini toh. Jawa Barat sudah di sini, utusan Pak Gubernur udah. Ya. Terus juga yang lainnya juga pada di sini. Ya. Semua pihak sudah dari awal sudah di sini. Ya. Jadi BNPB nasional sama Pak Gubernur. Ini mah udah percayakan saja, insya Allah selesai masyarakat, nanti kita relokasi, kita siapkan tanahnya, dan untuk rumahnya minta bantuan beliau. Iya, gitu. Aku nggak mau nyalain Pak Kades ya, mungkin secara jabatan kan lebih tinggi yang Ono gitu kan. Iya, jadi ya mungkin Pak Kades sih ya gimana ya udah nurut aja gitu. Cuma aku mau mencoba mengerti posisi Om Jen, mungkin gemes juga ya. Kan dari awal ini bantu, ini tim Pemprov ini yang turun. Kayak narasi yang tadi yang di awal gitu yang disampaikan Pak Kades itu kan seolah bener-bener Pemprov nggak ada bantuan apa-apa gitu. Kades yang berjuang untuk menghubungi tapi belum ada respon sampai sekarang gitu. Terus sempat ada scene di mana mengecek logistik dan ternyata hari ini hari terakhir, terus telepon gimana nih darurat hari terakhir, kalau lewat Kemensos ada prosedur yang bagaimana gitu. Pokoknya kayak seolah punten ya, dugaanku seolah tuh yang disampaikan kayak wah di situ bener-bener dicuekin gitu. Ternyata kata Om Jen dari awal dari bantu di segala macam kan ini dibantu. Langsung dikonfrontasi. Ini enak nih yang sekarang kalau udah ada apa nama istilahnya media digital gitu. Kalau kayak begini kayak enak. Datengin konfrontasi aja gitu. Siarin ke publik nih loh gitu. Toh kan video sebelumnya juga menginfo tapi infonya disampaikannya ke publik gitu kan. Jadi begitu ada klarifikasi ya sampaikan juga ke publik gitu biar fair gitu. Tolonglah. Sampai aku tangkap dari Om Jen ini memang tadi kayak secara tersiratnya gitu ya, kayak udah Pak Gubernur gak usah kesini, ini kita beresin kok, udah pasti beres kok. Jadi maksudnya mungkin kerjain yang lain aja dulu. Ini gitu. Kepegang gitu. Aduh, tolonglah. Tapi biar fair, ada klarifikasi juga dari Kang Ono-nya, dari Mang Ono gitu. Kan ibaratnya di video ini nama dia di-mention dong, katanya disuruh sama dia. Kalau misalnya dia nggak merasa, nggak merasa, gue mau klarifikasi nih, ada klarifikasinya. Biar fair play kita tayangin juga meluncur. Ninyo, yang diposting 8 jam yang lalu di akunnya Mang Ono ya, ada caption antara Kepala Desa Pasir Munjul Purwakarta dan Bupati Purwakarta katanya. Saya ngasih perintah tanda tanya gitu. Nah ini diduetin apa ya, di stitch apa diduetin lah itulah ya. Video yang dari Om Jen tadi tuh kita lihat kayak gimana klarifikasi dari Mang Ono ceki-ceki. Play. Kadangna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios nama. Ngomong gitu ditindak usaha. Pak Bupati. Oh dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Kepala Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kemarin wilayahnya longsor. Ada 250 korban, ada 58 rumah yang rusak berat, sisanya rusak ringan. Saya ke sana, pertama kali ke sana, baru pertama kali ketemu Pak Kepala Desa.
Namanya pun sampai dengan saat ini saya belum hafal. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dengan kepala desa tersebut. Pada saat kita memantau, meninjau, memastikan pemerintah hadir untuk membantu, ya kan saya hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Memang ada skenario? Nggak ada. Emang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades, dan tidak mungkin saya menyuruh memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Dan mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Logistik untuk makanan hari itu akan habis. Belum ada kepastian distribusi dari pemerintah. Nasib rakyatnya juga belum jelas. Ya mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar. Jadi menurut saya, kalau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan pasir muncul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Banyak saksi kok. Ada wakil ketua DPRD Purwakarta, ada anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf dari desa tersebut, ada masyarakat malah. Saya pastikan tidak ada saya memberi titah kepada Kades tersebut. Tidak ada saya menyuruh Kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari Kades tersebut. Dan itu realitanya. Semoga Gubernur, Bupati Purwakarta ya tidak sensi lah terkait dengan hal-hal tersebut. Kades juga rakyat juga yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi yang seperti itu. Hatur nuhun. Oke, ini biar fair play aja kan kita. Jadi kedua belah pihak dikasih space yang sama gitu untuk memberikan klarifikasi gitu. Kalau dari Mang Ono tadi kan katanya boro-boro mau nyuruh, kenal juga ya baru, ya istilahnya kenal juga kagak, nama aja belum inget gitu sampai sekarang gitu kan. Ketemu baru pertama gitu, mana bisa saya nyuruh gitu. Yaitu mungkin kepanikan dari Kades untuk ibaratnya mengeluarkan undang-undangnya melalui platform akun TikToknya Kang Ono begitu. Terus juga sempat tadi mengkritisi soal Om Jen gitu ya, janganlah diviralin interogasinya gitu. Ya kalau aku mau mencoba ngelihat dari point of view Om Jen, karena infonya ini juga disebar di media kan. Jadi ya mau nggak mau klarifikasi atau penjelasannya dari media juga gitu. Maksudnya kan mungkin bisa by Japri ke tim Pemprov Jabar gitu, karena pasti punya kontaknya kan untuk menghubungi gitu kan. Ini bagaimana, tapi kan ini ya mungkin lewat Japri juga iya, tapi kan rilis juga di media dan kemarin sempat ramai juga nih menjadi pertanyaan besar. Bener nih Kang Deddy nggak ngeperhatiin Purwakarta nih gitu. Dijelasin lah. Terus juga tadi Mang Ono nyebutnya kayak Kang Deddy sama Om Jen jangan sensi lah gitu, jangan mempersekusi gitu ibaratnya. Aku nggak tahu ya, mungkin di video sebelumnya tadi dianggap sebagai persekusi gitu terhadap Kades gitu. Ya nggak tahu juga kan itu point of view. Iya, gitu. Karena kalau point of view aku gitu ya Mang ya, itu ya wajar aja nggak sih, karena kayak istilahnya iya kita udah misalnya kayak kita Nyonya udah bantu Abu gitu kan, Abu bilangnya belum dibantu, ya Nyonyo tanyain dong,
kemarin kan udah gue bantu gitu kan. Kenapa? Jadi kenapa? Kok bilang belum dibantu? Iya, jadi wajar aja menurut aku. Cross check. Ya. Iya, cross check ya. Mungkin kalau konfrontasi kayak terlalu kasar ya cross check, make sure, mempertanyakan lagi apa benar gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi nih meluncur. Terus? Nih, kadesnya menurutku ya, nggak tahu menurut satu people apakah tertekan atau seperti dipersekusi atau seperti di apa ya dalam keadaan yang tidak nyaman gitu, apa kayak gimana, coba kita lihat lagi nih ceki-ceki. Play. Kadangna Pak Kades tekengin disetir ku batur pi orang nyarios nama ngomong gitu di tindak usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Oh, pula kerasa di orang piwara. Tuh, kan sambil ketawa ya sama itu. Iya, gitu. Iya, maksudku kalau ternyata kadesnya ini ngebawa nama dan Mang Ono ngerasa enggak ya mungkin kadesnya bisa diprosesnya. Apa nih mencemarkan nama baik saya nih bawa-bawa padahal saya nggak pernah nyuruh gitu. Iya. Tapi kan ya mungkin ya udah klarifikasi aja gitu, nggak perlu diproses gitu. Sama ngingetin Om Jen juga ini yang kayak gini-gini nggak perlu lah diviral-viralin gitu kan. Jadi tolonglah ya, tolonglah. Emang paling-paling Om Jen nih sumpah. Semalam pas ngeliat anjir ya mungkin cross check kayak gini sering terjadi gitu kan. Tapi di beberapa yang udah tuh kayak ya udah cross check, ya udah dapur aja sama Om Jen dipublis gitu kan. Apalagi momen saat kadesnya nyeletuk sama Pak Ono kan disuruh. Wah itu pecah banget. Iya, muka netizen gitu limpahan dari yang udah nonton video dari Om Jen ini ngegeruduk ke apa namanya? Ke akunnya Kang Ono. Bisa kita dari komen-komenan yang meluncur. Ninyo, di video yang klarifikasi aja ada 1307 komen gitu ya. Kita lihat nih gerudugannya, ada yang keep support tapi sepertinya akun bodong karena pakai foto si Laura gitu kan. Ada yang pakai foto Mang Ono gitu kan. Ada yang ini Debiza ini, Mang Ono bilang Bupati Purwakarta jangan sensi. Terus VT klarifikasi ini apa bukan bentuk sensi dari Mang Ono sendiri katanya tuh. Anda lucu Mang katanya tuh. Mana ada maling aku atuh katanya. Banyak sekali rujakannya akhirnya datang. Tolonglah. Tapi ya dugaanku kalau misalkan omongan Kades itu benar, itu ngapain sih bikin kayak apa namanya seolah kecewa nggak diurusin gitu. Karena momennya balik lagi aku bilang momennya pas saat Kang Deddy ngunjungin perbatasan Cianjur Sukabumi gitu yang sama-sama terdampak bencana juga gitu. Momennya pas untuk apa? Untuk ini dugaanku ya untuk memframing bahwa Purwakarta nggak dipeduliin gitu. Jadi pilih kasih lah iya gitu dugaannya. Coba tolonglah. Jadinya kan kalau mau disambung-sambungin gitu ya Mang nyambung sama yang ini. Kami anak tiri gitu, bapak tiri kayak gitu-gitu jadi kan. connect lagi ke bapak tiri, anak tiri. Iya jadi ya punten ya jadi connecting the dot gitu sama yang udah gitu. Aduh, santuy people. Komandan santuy people sok turun gunung, siapkan jempol kalian untuk berolahraga di komen. Aduh, lucu banget pas momen bapaknya ngaku itu disuruh sama Bapak Ono gitu. Tolonglah. Coba kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ini ada satu konten kreator TikTok yang menyambut soal Kades, Mang Ono, Om Jen dan KDM. Nih kita lihat kayak gimana komentarnya, ceki-ceki. Play. Pak Ono Surono, ini ada berita terbaru nih unik dari Bupati Purwakarta, yang mana Pak Ono pernah memposting salah satu video dari Kades Pasir Munjul yang terkena dampak pergeseran tanah, yang mengatakan di situ kenal sama Gubernur Jawa Barat gitu kan. Saat ditelepon katanya nggak ngerespon gitu. Yang menariknya Pak Ono, Kades tersebut ya bertemu dengan Bupati Purwakarta mungkin tadi siang lah ya. Dimintai klarifikasi katanya, kenapa kok Pak Kades mau mengucapkan hal itu ya, karena katanya dipaksa sama Mang Ono nih. Ini kenapa Mang Ono kok maksa-maksa orang untuk membuat statement? Gak boleh itu Mang Ono. Itu kalau benar ya berarti Mang Ono udah paksa-paksa orang cuman buat bikin video
Seolah-olah gubernur tidak memperhatikan rakyatnya yang terkena bencana pergeseran tanah. Bang Ono gimana sih? Tuh kan, dia juga nangkapnya begitu kan. Kalau misalkan bener disuruh gitu, terus tujuannya untuk apa gitu kan? Ya dugaannya pasti ngarah ke mau framing ini gak diperhatiin, pasti ke arah situ. Iya. Dan buktinya ini salah satu konten kreator TikTok juga mikirnya ke arah sana gitu kan. Nggak tahu kalau Santuy People punya pemikiran lain, kira-kira kenapa sih nyuruh begitu? Kalau misalkan itu benar disuruh Iya. gitu, kita kan nggak tahu ya benar apa enggak ya. Coba coret-coret di komen. Sekarang kita kasih nextnya. Cus. Bisa juga kalau kita cocokologi ke video Kang Deddy yang ini, balik lagi kalau misalkan tadi omongan Kades itu benar, ternyata disuruh, kalau misalkan ya kemungkinan connect juga sama ini nih yang akan dijelaskan sama Kang Deddy sekarang nih dari Kang Deddy Official. Ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilajeng enjing wargi Jabar, semoga sehat selalu ya. Semoga anak-anaknya disolehkan, rezekinya dimudahkan, hutang-hutangnya dilunaskan, kegalauannya segera terobati. Untuk warga net dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya, dukungannya terhadap kinerja yang saya lakukan. Meskipun kinerjanya belum seberapa, semoga ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polres, Polresta, dan Poltabes di seluruh wilayah Jawa Barat yang di bawah Polda Jabar dan Polda Metro yang terus melakukan operasi bagi kepentingan penegakan disiplin pada kegiatan anak-anak untuk tidak berkegiatan di atas jam 9 malam. Semoga tradisi ini terus berlanjut dan saya melaksanakan kegiatan seperti ini bukan baru. Dulu ketika jadi bupati tahun 2015, sekolah di Purwakarta malah waktu itu sudah jam 6 pagi, kemudian tidak ada VR dan sekolahnya sampai hari Jumat. Jadi apa yang saya lakukan bukan hal yang baru, sudah beruji coba selama kepemimpinan saya menjadi bupati 10 tahun. Hasilnya tanya saja pada warga Purwakarta yang mengikuti pendidikan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang saya lakukan pada waktu itu. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar yang telah melakukan penangkapan terhadap kegiatan kasino yang ada di kota Bandung. Seluruh rangkaian itu merupakan bagian dari penegakan hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Kapolda dan seluruh jajaran atas kinerjanya yang terus-menerus melakukan kinerja yang baik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan hari ini saya tidak dalam posisi keliling Jabar, hari ini saya keliling Jakarta. Satu, bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan berbagai problem sampah di Jawa Barat, harus ada solusinya. Dan kemudian menyelesaikan juga penyegelan bangunan liar yang ada di puncak yang melanggar ketentuan hukum. Harus ada tindak lanjut, jangan hanya bikin segel, karena tindakan nyata lebih utama dari hanya sekedar segel. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, saya ingin Jawa Barat kembali hijau, melakukan reboisasi secara menyeluruh di seluruh Provinsi Jawa Barat, menghentikan berbagai penebangan hutan yang ada di Jawa Barat yang menimbulkan problem longsor, banjir, dan sejenisnya, yaitu yang terjadi seperti yang terjadi di wilayah Cianjur Selatan dan Sukabumi. Dan hari ini juga saya mengikuti rapat dengan Kemendagri bersama 10 gubernur di Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk anak-anakku yang hari ini mengikuti pendidikan kebangsaan di Barak Istimewa Dodik Lembang. Sehat-sehat anak-anakku, semangat, kalian adalah putra-putra terbaik Jawa Barat untuk kemajuan Indonesia masa depan. Salam hormat untuk semuanya, sehat selalu. Itu dia, bisa jadi dugaan kedua, karena dalam agenda berarti di minggu ini mulai di-push lagi tuh pembongkaran wisata gitu yang sebelumnya hanya disegel aja gitu, mulai di-push kembali gitu. Nah, kalau kita pakai teknik cocokologi Bang Abu nih ya, ini hanya dugaan ya.
Kan sebelumnya saat konflik pertama itu saat mempertanyakan kenapa main bongkar-bongkar aja nggak diskusi dulu sama kita soal Hibis gitu kan. Terus direspon sama Kang Dedi, ya kalau kita diskusi itu kelamaan ujung-ujungnya nggak kebongkar. Dari situ dah mulai rame tuh gesekan-gesekan gitu kan. Lanjut ke walkout dan segala macam. Nah itu bisa jadi dugaan kedua juga kalau misalkan omongan Pak Kades tadi itu bener, disuruh di framing buat apa sih, kan pertanyaan kalau disuruh emang framingnya buat apa gitu. Mungkin sebagai respon untuk mendistraksi gitu kan, karena kalau kita ngikutin agendanya sekarang udah mulai fokus nge-push beberapa titik terutama kawasan wisata gitu yang kemarin katanya disegel gitu. Iya, baru disegel doang gitu ya. Iya, kemungkinannya di minggu ini atau minggu depan mulai bermuncul lagi viti-viti pembongkaran kawasan wisata nih ya. Kalau nggak ada yang menghalangi, itu dia. Itu dugaan kedua gitu. Nggak tahu kalau Santuy People dugaannya ke arah mana. Kalau misalkan omongan Pak Kades itu bener gitu. Ini kan misalkan, coba tolong. Coba sekarang kita kasih nextnya Jo. Ninyo, daripada kita panas kepala menganalisa dugaan bener enggak kira-kira ke arah mana, ini kita relaksasi dulu dari postingan Bapak Bupati Cianjur gitu ya. Saat kemarin ada kunjungan kerja dari KDM gitu ya. Kayak gimana videonya ceki-ceki. Play. Nges nepi ya. Udah sampai mana itu lemberna? Desa Pasawahan. ke desa Pasawahan. Mau bikin jalan. Nyen jalana kulantaran becing plena can nepi ka dieu. Nyen jalana masih keneh manual. Jalan manual. Hari ini manual, tahun depan pakai becing plan. Tuh. Ini momen dokumentasi para petugas gabungan, mungkin ada warga juga di sini gitu yang bantu bikin jalan dengan cara manual gitu karena mungkin alat pembuat jalannya tadi katanya belum bisa masuk ke sini gitu kan, tapi tahun depan harus pakai alat itu. Ya kan lagi menikmati momen kebersamaan gotong royong gitu, tiba-tiba muncul Kang Dedi tidak melirik kami gitu. Sudah saya telepon tidak direspon. Mana bantuannya? Tolonglah. Ya gimana nggak diontrok sama Om Jen coba. Tiba-tiba, hai sia. Selama ini teh yang ngebantu siapa? Coba tolonglah. Kita kasih next ya. Ninyo. Ini jadi sampel sebuah perbedaan yang sungguh sangat bertolak belakang gitu. Iya, bertolak belakang gitu. Kalau yang itu berkunjung ke warga pasti ada atau menghasilkan VT keluhan warga gitu tentang kinerja gubernur. Nah, kalau Kang Dedi berkunjung ke warga tuh pasti minimal ada warga yang terbantu gitu ya. Sangat berbeda bukan? Ini salah satu sampelnya dari video yang diposting sama Kang Dedi semalam gitu saat berkunjung ke perbatasan Cianjur Sukabumi gitu dan mampir ke sebuah warung ceki-ceki. Play. Ya, canakan ya. Nggak, semenang bayar. Ayo, Abah. Ayo, Mangga. Tuh. Bicara biar. Ayo, bebas. Ya, dibayarnya dahareunana ya. Sok, bayar. Nah, aduh, jajak Allah heru ka siro. Nah. Salam, siap. Alhamdulillahnya. Sok ya, Mak, dahareuna dahar tah. Geus menang bayar. Sok. Sok. Ya, alhamdulillah, sok atuh Mangga. Ayo, Mangga. Alhamdulillah tuh ayari. Sami-sami ayo sok nuhun. Ya, soknya. Oh, ieu teh lebet Cianjur. Apal Bupati Cianjur mana? Mana? Oh, eta nu kase Bupati Cianjur mah. Sok. Bapak Bupati linggih. Lah ieu teh ieu teh masukna wilayah Cianjur dagangna urang Sukabumi. Ya, alhamdulillah. Sok jalan Bapak Bupati. Siap, Ibu. Sobiannya punya, hijinya punya. Ini pada di bakal sadayana kang Bapak yang. Sok rapi-api saya cicing aya Malu-malu. Ayo katanya. Ya, api-api. Suka malu-malu katanya tuh. Hayang Bang Motor, kenapa? Pak. Hayang Bang Motor dah. Punten, hayang enggak. Kan sangat terlihat jelas perbedaannya. Kalau yang itu berkunjung itu pasti ada aja warga yang mengeluh gitu kan soal
kinerja dari entah dari bupati tempat yang dia datengin atau dari gubernur Jabar yaitu Kang Deddy gitu. Tapi kalau Kang Deddy pasti banyak yang minta foto, pasti ada juga yang terbantu gitu kayak gini. Sangat bertolak apa? Nah, bahkan kumaha tuh ya Teh Iro sangat berbeda atuh. Tapi balik lagi memang ingetin. Tadi kan ada klarifikasi bahwa itu tidak benar gitu kan. Jadi ya kalau memang sih ya diserahkan aja sama Santuy People gitu. Kalau menurut Santuy People secara insting Santuy People menganalisa kira-kira Kades itu ngomongnya bener apa enggak gitu, disuruh apa enggak gitu. Atau dari hati gitu. Iya, masa sih mau disuruh kan katanya baru kenal. Iya. Ya enggak tahu lah. Kita serahkan saja sama Santuy People, biarkan jempol-jempolnya berkreasi itu kolom komen gitu ya. Sebenarnya masih ada keluhan yang wadididau lagi, tapi mungkin kita bahas besok aja karena itu bisa jadi satu bundelan sendiri gitu, satu video sendiri. Jadi sementara masih segini dulu aja. Si Pakun sepertinya masih bobo, si Abu udah standby nih, nggak tahu nih bener-bener lagi jadi anak meja banget ya. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks. Cus. Nyong. Yes. Super thanks kita dari video kemarin ada The One and Only dari Kakak Sarinata. Ke hotel buat rapat no, ke hotel buat staycation yes. Kalau rapat di hotel mana bisa dengar suara rakyat ya. Dongo emang katanya sabar. BTW Salvo Bupati Cianjur rapi dan klimis tapi mau terjun langsung ke lapangan. KDM mah tetap the best katanya. Iya di hotel buat apa gitu. Buat adem-adem doang mungkin ya. Sama snacknya enak gitu ya. Mungkin gitu aja kali ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu yang bangun tuh karena udah closing ya, ngerti dia sama ini nih matre sumpah mentang-mentang satu dia nggak mau respon si Pakun tolong aduh tapi mangkok cabut dulu dan ciao.